Kemarin kita melihat bagaimana seorang pencari suaka ilegal asal Afrika mencoba memenggal seorang pria Irlandia. Kita sekarang tahu lebih banyak tentang orang tersebut. Jadi inilah pria Irlandia malang itu. Dia adalah pria yang rentan, memiliki masalah pendengaran, dan jelas dia tidak mendengar penyerangnya mendekat. Dan kemudian jelas, kamu tahu apa yang terjadi setelah itu. Jadi kami sudah memperingatkan sejak lama bahwa salah satu insiden seperti ini, karena semakin sering terjadi, suatu hari nanti sesuatu seperti ini akan terjadi, dan kemudian sesuatu yang serius akan muncul dari situ. Dan otoritas kita, lembaga kita, sistem kita mungkin tidak mampu mengatasinya. Jadi, para politisi ini masih mencoba memanipulasi masyarakat lokal. Dengarkan ini. Jim Alice. Namun, Tuan Ketua, kita semua terkejut dengan kebiadaban serangan ini. Dan memang satu-satunya titik terang dalam pesta kekerasan ini adalah keberanian warga setempat yang campur tangan. Keberanian mereka patut kita salut. Tapi yang ingin saya ketahui dan yang saya tahu para konstituen saya ingin dengar adalah apa yang akan dilakukan untuk menghentikan masuknya budaya asing yang menganggap pantas mencoba memenggal seseorang di Britania Raya. Dan mengenai status imigrasi orang ini, apakah mereka memiliki visa sebelum datang ke Britania Raya? Apakah mereka mendapatkan visa setelah datang secara ilegal ke Britania Raya? Saya rasa kita berhak untuk tahu. Dan seperti yang kami katakan kepada Menteri Dalam Negeri, Dewan ini seharusnya mendapatkan informasinya dari Menteri Dalam Negeri, bukan dari konferensi pers Kepala Polisi. Dan saya rasa Dewan berhak untuk tahu, karena kebenaran dan transparansi adalah penangkal terbaik terhadap meningkatnya ketegangan. Jadi, bisakah kita mendapatkan jawabannya? Jadi silakan sampaikan. Ya, saya akan bilang saya melihat kata yang dia fokuskan. Sesuatu yang sangat mengerikan baru saja terjadi. Dan lihat apa yang dia fokuskan, apa yang dia khawatirkan. Bukan pemenggalan kepalanya, bukan status imigrasinya. Bukan, dengarkan saja. Saya menyesalkan bahwa yang terhormat menggunakan kata budaya asing. Karena kami sudah bilang, budaya itu penting teman-teman. Semua yang kita lihat, semua kerusuhan sipil yang kita saksikan, itu karena satu hal. Budaya. Itu saja. Sekarang sudah jelas. Kamu tidak bisa memanipulasi orang. Kamu tidak bisa bilang multikulturalisme memperkaya kita, bla bla bla. Ada budaya yang lebih unggul. Budaya-budaya yang lebih unggul itu menciptakan negara-negara yang lebih unggul. Sampai-sampai orang-orang dari budaya lain rela melakukan apa saja untuk menjadi bagian darinya. Tapi begitu mereka masuk, entah kenapa mereka berpikir bahwa budaya asal mereka lebih baik. Padahal tidak. Karena kalau memang lebih baik, maka negara asal mereka juga pasti lebih baik. Sebenarnya dia sedang membicarakan tentang apa? Afrika mana? Sudan atau Somalia? Awalnya polisi bilang dia orang Somalia, tapi sekarang mereka bilang, "Hah, kamu salah, dia orang Sudan." Sama saja. Rakyat Inggris sudah cukup dengan semua ini. Yang membuat rakyat Inggris muak adalah siapapun, dari mana pun asalnya, apapun latar belakangnya, yang berusaha melakukan kekerasan terhadap warga Britania Raya. Itulah yang kita semua tolak dengan tegas bersama-sama. Lalu mengapa Anda terus mendatangkan orang-orang yang secara tidak proporsional sangat banyak terlibat dalam kejahatan-kejahatan terhadap warga negara Inggris? Ucapan bela sungkawa kosong, kemarahan kosong. Mereka terus menyampaikan pidato-pidato seperti ini. Keir Starmer kembali memberikan salah satu pidatonya. Saya terkejut dan ngeri dengan pemandangan mengejutkan yang terjadi di Belfast. Dia terus mengatakan itu. Sungguh badut, dia terus mengatakannya. Ada prosedur yang benar yang harus diikuti terkait dengan pengungkapan informasi. Ini adalah penyelidikan yang sedang berlangsung. Saya pikir sudah benar dan tepat jika polisi yang memimpin hal itu. Dan itulah sebabnya polisi yang telah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan akan memberikan informasi lebih lanjut. Dan segera setelah saya juga dapat memberikan pembaruan kepada Dewan, saya akan melakukannya. Saya juga mendukung agar sebanyak mungkin informasi diberikan setelah suatu proses dijalankan untuk memastikan bahwa informasi tersebut dapat dikonfirmasi. Jadi informasi tersebut telah bocor ke pers. Jadi pencari suaka asal Sudan ini naik pesawat dari Paris ke Irlandia Utara, ke Belfast.
Dan saya rasa dia sudah melakukannya. Dia sudah memiliki riwayat kriminal sebelum itu. Dan kamu tahu, seperti yang dikatakan Trump, ketika kami memberitahumu bahwa mereka telah mengosongkan rumah sakit jiwa mereka, bukan berarti mereka benar-benar punya rumah sakit jiwa di sana. Tapi maksudnya mereka telah melepaskan segala macam orang ke barat. Dan politisi kita yang menyedihkan dan bodoh sepertinya tidak bisa mengendalikan proses untuk mengusir orang-orang ini. Jadi begitulah cara mereka memanipulasi orang. Lihat apa yang terjadi di Irlandia sekarang, teman-teman. Kalian harus melihat ini. Lihat ini. Sudah siap? Kerusuhan. Jadi pria-pria Irlandia bertopeng telah membakar beberapa rumah hotel yang kabarnya menampung para pencari suaka ini. Lihat yang satu ini. Lihat yang satu ini. Saya tidak tahu apakah itu rumah atau rumah kos. Situasinya mulai ricuh. Inilah yang sudah kami peringatkan kepada orang-orang selama bertahun-tahun. Lihat ini. Dan lihat, saya tidak senang melihat itu. Tapi karena kamu tahu, jika sesuatu seperti ini terjadi di masyarakat kita, maka hal-hal buruk bisa terjadi. Dan tidak ada yang akan menghentikannya. Lihat ini yang lain. Ini rekaman udara kejadian itu. Orang-orang punya. Saya tidak tahu apakah itu rumah kos atau rumah. Lihat ini, saluran propaganda Islamis terbesar di Inggris. Mereka gemetar ketakutan. Preman sayap kanan ekstrim telah membakar sebuah rumah di Belfast. Pria-pria bertopeng sedang memburu imigran di kota itu. Oh. Lihat ini. Ini mengerikan. Ini benar-benar mengerikan. Lihatlah ini. Ya ampun. Lihat ini. Aduh, sial. Sial, ya Tuhan. Seseorang membakar mobil ini. Dan mobil itu menabrak sebuah toko yang katanya milik orang Afrika. Saya tidak tahu seberapa benarnya itu. Saya hanya mengikuti keterangan yang ada. Tapi kamu bisa lihat sendiri. Mereka mengirim polisi anti huru-hara. Lihat apa yang terjadi padanya. Sepertinya bahkan polisi anti huru-hara pun tidak bisa menghentikan kerumunan yang marah. Ya, ini akan terjadi di Inggris, teman-teman. Ini akan terjadi di mana-mana. Beberapa negara lebih toleran. Beberapa orang lebih toleran. Maaf, beberapa orang lebih toleran daripada yang lain. Ini akan terjadi di Inggris. Apa yang akan kamu lakukan nanti? Apa yang akan kamu lakukan nanti? Lihat yang ini. Mereka membakar bus ini. Ini sudut lain dari kejadian itu. Ya ampun, suara rakyat adalah suara Tuhan. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Ada rekaman video lain yang sebenarnya menunjukkan bagaimana mereka melakukannya. Karena saya selalu penasaran bagaimana mereka benar-benar membakar benda-benda ini. Lihat ini. Jadi mereka membakar tempat sampah ini, lalu menabrakkan tempat sampah itu ke bus. Lihat itu. Lalu tentu saja begitulah cara itu dimulai. Ya. Wow. Kami sudah bilang, kamu tidak bisa pura-pura tidak tahu. Kamu tidak bisa. Lihat ini. Begini cara mereka membakar rumah itu. Aku tidak tahu rumah ini milik siapa. Lihat itu. Semoga tidak ada siapa-siapa di dalam. Mereka benar-benar, pemerintah kita benar-benar bermain api. Lihat saudari-saudari, begini cara mereka mengirim polisi anti huru-hara. Mereka datang, lihat itu. Mereka mengirim polisi anti huru-hara. Dan kalian melihat apa yang terjadi pada mereka. Mereka lari balik dengan ciut ketakutan.
Ini semua hanya kedok, teman-teman. Polisi anti huru-hara, tameng, anjing, kuda, ini semua hanya kedok. Karena ketika seluruh negara bangkit, tak ada yang bisa berbuat apa-apa. Lihat ini. Inilah yang terjadi pada mereka. Saya tidak melihat mereka keluar dari mobil-mobil van itu. Mereka membakar mobil-mobil ini. Sepertinya polisi anti huru-hara sedang melarikan diri. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Tapi bagian yang paling menakutkan adalah ini. Lihat ini. Ini bagian yang paling menakutkan. Kita semua gemetar parah sekarang. Bayangkan kalau kamu bukan orang Irlandia, bukan kulit putih. Nah, mereka yang menyebabkan ini. Kalau aku keluar, kalau aku nggak sengaja melangkah keluar dari rumahku, mereka akan mengeroyokku sampai mati. Inilah kondisi masyarakat yang telah diciptakan oleh para politisi kita. Karena itulah yang terjadi ketika kamu tidak mendengarkan orang-orang. Ketika kamu terus membawa masuk orang-orang dari dunia ketiga, lihat saja itu. Dalam skala besar. Pada titik mana orang-orang akan maksud saya, pasti pada suatu saat kamu pikir orang-orang akan bereaksi, ya kan? Saya membaca sebuah tweet di suatu tempat. Seseorang mengatakan ini, lihat ini. Seseorang mengatakan ini, poin yang sangat bagus. 7. Tidak ada kerusuhan. Lee Rigby, tidak ada kerusuhan. Jembatan Westminster, tidak ada kerusuhan. Manchester Arena, tidak ada kerusuhan. Jembatan London, tidak ada kerusuhan. Manchester Arena, tidak ada kerusuhan. Reading, tidak ada kerusuhan. David Amess yang merupakan seorang anggota parlemen, tidak ada kerusuhan. Hanya ada kerusuhan setelah pembantaian Southport. Dan lihat bagaimana pemerintah merespons. Baik, kami sudah bilang waktu itu tidak akan membuat orang jera. Tunggu saja kalau itu terjadi lagi. Irlandia Utara, saya tahu mereka orang Irlandia, tapi itu masih bagian dari Britania Raya. Nah, itu poin yang masuk akal. Kami ini, saya berasumsi dia orang Inggris atau Britania. Dia bilang, kami adalah bangsa yang sabar. Tapi bisa dimengerti, cukup sudah. Akan tiba saatnya ketika mereka akan meluapkan amarah, mereka akan meluapkan amarah. Dan itulah yang sedang terjadi. Ada lagi, orang-orang Irlandia bersenjata yang mendirikan pos pemeriksaan anti-imigran dan memeriksa mobil-mobil. Lihat ini. Astaga, itu menakutkan. Mereka melihat ke dalam sana dan mereka memakai masker. Kamu tidak bisa mengenali mereka. Bahwa itu. Kata terhormat, benar, dan kata pria sejati, karena harus ada dari saya. Saya pikir benar dan pantas dari saya. Saya pikir itu adalah prosedur yang tepat untuk diikuti. Terkait dengan ada... Semoga berhasil dengan kamera pengenalan wajahmu untuk Tia Kia. Menyedihkan, benar-benar manusia yang menyedihkan. Mereka telah melakukannya. Para politisi ini telah melakukannya. Sudah berapa lama kita memperingatkan tentang ini? Lihat ini, sudah dilihat oleh 1,5 juta orang. Lihat ini. Ini jelas rumah kos dengan banyak penghuni. Ini jelas rumah kos dengan banyak penghuni. Berhenti, berhenti. Bisa kamu percaya ini? Lihat ini. Seorang pria Afrika mencoba jadi pahlawan, mencoba mengganggu orang. Lihat ini. Orang ini. Lihat dia. Orang Irlandia itu mantap. Boom. Boom. Ayo. Lihat itu. Seorang wanita liberal progresif datang menolongnya bersama beberapa boomer. Ya Tuhan, apa yang kamu miliki sehingga mereka, para politisi kita, bertanggung jawab atas ini? Kamu tidak bisa menyalahkan ini pada sayap kanan ekstrim atau skinhead atau rasisme. Kamu tidak bisa menyalahkan itu. Menurutmu, berapa lama ini bisa terus berlangsung? Berapa lama? Pada titik tertentu, orang-orang akan bereaksi. Kita sedang bereaksi sekarang. Lihat ini. Satu lagi. Astaga, sialan. Kami baru saja menendang mobil ini sampai jebol. Holy fuck. We just kicked this whole car in. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Ya, kami sudah memberinya tumpangan. Lihat aku bro, dia baru saja memukulnya. Apa-apaan ini? Ya, sudah kubilang. Sudah kubilang ini akan terjadi. Lihat ini. Video lain, lihat ini. Orang-orang terakhir. Aku sedang mencoba mengambil tangkapan layar dari semuanya sekarang. Mereka sedang mendatangi rumah-rumah. Mereka sedang mendatangi rumah-rumah. Lihat ini. Boom. Bayangkan saja kalau ada anak-anak di dalam. Iya, itu mengerikan. Ini benar-benar mengerikan.
Mereka yang menciptakan masyarakat seperti ini, teman-teman. Politisi kita yang menciptakan masyarakat seperti ini ketika mereka menolak untuk mendengarkan rakyat. Orang-orang yang seharusnya mereka wakili. Mereka terus membanjiri negara-negara kecil ini, negara-negara yang sangat kecil, dengan para migran dari dunia ketiga. Lihat itu. Kerja bagus. Itu mengerikan. Mengerikan. Dan itu terus terjadi sepanjang hari. Lihat ini. Tidak ada polisi yang datang. Maksud saya, mereka datang lalu pergi. Bukankah itu luar biasa? Mereka datang, mereka mengirim polisi anti huru-hara mereka, lalu mereka pergi. Mereka meninggalkan orang-orang ini tanpa perlindungan. Dan itu akan terjadi. Jangan kaget ketika salah satu insiden seperti ini terjadi di pusat London oleh orang dari dunia ketiga yang seharusnya tidak ada di sana, atau bahkan orang non-pribumi yang lahir dan besar di Inggris. Itu akan terjadi. Akan ada yang dibunuh. Suatu insiden akan memicu kerusuhan seperti ini di Inggris. Itu akan terjadi. Apa yang mereka tunggu? Mereka sebenarnya menunggu itu terjadi. Sepertinya memang begitu. Dan ini bukan kejadian yang terisolasi. Ingat Rhiannon White? Dia juga dibunuh oleh seorang migran Sudan. Namanya Deng Chol Majak. Seorang pencari suaka tertawa dan menari setelah menikam seorang pekerja hingga tewas di hotel migran tempatnya tinggal. Hal itu terungkap di persidangan. Mereka diperlihatkan rekaman CCTV saat Rhiannon White meninggalkan hotel untuk naik kereta sebelum seorang pria bertopeng terlihat mengikutinya dari belakang. Jaksa penuntut mengklaim bahawa pria ini adalah Deng Chol Magyar, seorang pencari suaka asal Sudan dari hotel di Walsall. 2 minit kemudian, setelah Rhiannon ditusuk lebih dari 20 kali dengan obeng, pria itu muncul kembali di jambatan sambil memegang ponsel. Nona White sedang menelpon temannya saat serangan terjadi dan juri diberitahu bahawa Majak mengambil ponselnya dan melemparkannya ke sungai. Majak, yang mengaku berusia 19 tahun, kemudian diduga kembali ke hotel di mana dia terlihat tertawa dan menari dengan penuh kegembiraan atas apa yang telah dia lakukan. Majak mengaku tidak bersalah dan persidangan masih berlanjut. Dia adalah seorang ibu. Dia bekerja di hotel yang sama dan dia membunuhnya. Saya tidak tahu, mungkin tanpa alasan. Mungkin bahkan tidak melakukan apa-apa. Hanya bersemangat, bosan, mencari adrenalin, atau hanya membenci orang kulit putih. Bisa jadi itu juga. Dan lihat ini, jutaan orang datang ke Eropa. Jutaan! Semua orang ini masuk ke Eropa melalui Spanyol. 1,5 juta dari mereka sudah dilegalkan oleh Pedro Sanchez. Bagaimana kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu tentang kondisi mentalnya? Atau kondisi mentalnya? Atau kondisi mentalnya? Mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa kita. Inilah dia. Dia sedang dipenggal. Dan polisi, kayaknya tidak, bro. Ya, itu yang ingin saya tunjukkan padamu. Ini bukan kejadian yang terisolasi, teman-teman. Henry Nowak dibunuh oleh orang ini, seperti yang kalian tahu. Katie Fox dibunuh oleh Dejusen Raphael, orang Afrika lain. Wanita muda ini, Lemmy Williams, dibunuh oleh Cameron Chung. Rhiannon White, seperti yang baru saja kalian lihat, dibunuh oleh Deng Chol Matik dan orang-orang Sudan lainnya. Wayne Broadhurst dibunuh oleh orang Afghanistan ini, Safi Dawood, yang sedang dalam proses membunuh orang lain. Dia memang sedang dalam proses itu. Dia sedang dalam proses membunuh seorang pria Pakistan yang telah membiarkannya tinggal di rumahnya karena dia adalah saudara muslimnya. Jadi dia sedang menikam pria itu ketika Wayne Broadhurst datang untuk menghentikannya. Dan akhirnya dia malah menikam dan membunuh Wayne Broadhurst. Dan Keir Starmer sama sekali tidak menyebutkan hal-hal ini. Kejadian-kejadian ini terjadi berturut-turut, hampir 2 atau 3 hari berselang satu sama lain, seperti yang bisa Anda lihat Oktober 2025. Awal tahun itu, Februari 2025, Harvey Wilgus dibunuh oleh Muhammad Umar Khan. Lihatlah dia. 3 gadis ini jelas sekali mereka dibunuh oleh monster ini, Axel Ruda Cabana, yang sekarang dikenal sebagai pembantaian Southport.
Letnan Kolonel Mark Tetton, saya bahkan tidak tahu tentang itu. Dia hampir dipenggal oleh Anthony Eason. Amy Gray, dia dibunuh oleh pria ini, Nasim Sadi. Alfie Lewis, saya tidak tahu tentang yang satu ini. Dibunuh oleh pria ini. Ya Tuhan, Barnaby Weber, Grace O'Malley, Kumar, dan Ian Coates dibunuh oleh Baldo Kalkin. Ketiganya dibunuh oleh monster ini. Thomas Roberts dibunuh oleh lawan jin Abdul Rahim Zadi, seorang muslim lainnya. Dan daftar ini sama sekali belum lengkap, masih banyak kasus lainnya. Jadi mereka benar-benar menunggu orang-orang untuk bertindak, bereaksi, melakukan kerusuhan. Karena sepertinya mereka tidak akan mendengarkan siapapun. Sekali lagi, hanya sebagai penegasan, saya tidak menyarankan, saya tidak menyuruh Anda untuk pergi keluar sana dan melakukan kerusuhan. Saya benar-benar percaya bahwa kita masih memiliki peluang politik, meskipun peluang itu semakin cepat tertutup. Kita harus menyelesaikan ini secara politik. Bercita-citalah tinggi, pilihlah yang rendah. Atau bahkan jika reform berkuasa, sesuatu akan terjadi. Saya tidak punya harapan besar terhadap Nigel Farage. Saya pikir dia adalah boneka dari pihak penguasa. Tapi tetap saja, itu akan jauh lebih baik. Apapun lebih baik daripada partai buruh. Apapun lebih baik daripada pemerintahan kiri. Jadi, ya. Ini hanya akan menjadi lebih buruk, teman-teman. Ini akan menjadi lebih buruk. Kenapa? Karena perilaku orang-orang yang datang ke negara-negara barat ini tidak akan berubah. Semakin banyak orang-orang seperti itu yang kita miliki, semakin banyak kerusuhan yang akan kita alami di barat. Itu saja, sesederhana itu. Persamaannya sangat sederhana.